Halo Bang, apa kabar Mbak Desna? Apa kabar? Iya, kabar baik. Jadi sekarang Abang nggak di Batam kan? Sekarang kan di Pekanbaru ya? Sekarang sih lagi di sebenarnya nggak Medan juga sih. Sebelahnya Medan itu di Brastagi. Oh, Mm-mm. berarti kemarin aku salah tangkap. Aku kira kemarin Abang di Pekanbaru gitu kan. Oh, Jadi enggak. gimana nih Gimana? kerja di sana tuh Bang? Apa perbedaan Abang kenapa lebih enak milih kerja di Medan daripada di Batam Bang? Atau memang faktor pekerjaan menuntut Abang pergi ke sana? Sebenarnya sih faktor utamanya sih pengen lebih ngerasain project besar aja sih. Kayak mana sih project aja yang dimaksud orang gitu. Terus pengen juga ngerasain kerja perusahaan unicorn. Pertama tuh saya suka gitu punya tim yang sama-sama itu eh, macam kelompok. Kelompoknya itu dikumpulin orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang ibaratnya profesional banget gitu. Ya meskipun memang saya dalam partisipasi proyek ini bukan hal yang vital, hanya sebagai junior, tapi setidaknya saya ngerasakan. Ketika kita ngoding, ketika kita punya visi misi itu berbicara tentang mimpi, bukan berbicara tentang kualitas lagi. Itu sih saya paling suka itu kalau kerja ditemanin atau dikumpulin dengan orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu saya suka banget kerja di bagian itu. Berarti sekarang Abang lagi di tahap itu ya Bang ya? Iya. Jadi gini, kok gimana sih kalau abang tiba-tiba bisa dapat job itu gimana sih caranya? Mungkin bisa di-share gitu kan. Gimana kok bisa sih dapat job seperti itu? Gimana sih caranya? Mudah kah atau sulit kah untuk mendapatnya gitu, Bang? Sulit tuh eh, tergantung ininya sih, Jar. Ibaratnya ketekunan kita. Misal, kalau saya kan ibarat memang dari dulu tuh sering freelance, saya nyari-nyari kebutuhan-kebutuhan orang tuh datang ke saya tuh ngapain. Misalnya ada salah satu toko bangunan nih pengen diaplikasikan, atau ibarat ada supermarket nih pengen buat aplikasi kasir. Saya selalu ngebantu orang-orang seperti itu. Dan saya ngelihat waktu itu ada sayembara. Oke deh, saya coba deh. Saya apa? Ibaratnya ikutin di LinkedIn, saya Mhm. coba ikut partisipasi di sana dari sekian banyak orang. Selama sebulan saya fokus tuh untuk belajar lebih tekun ke ngoding. Dan alhamdulillah meskipun portofolio saya bilang itu nggak bagus banget, tapi setidaknya ya saya bisa dapat kursa di bagian itu. Keren Dan ya. apa ya? Banyak sih ibaratnya di tempat memang dari zaman SMK tuh Jar, saya memang udah suka ngoding sih. Ibaratnya kerja di perusahaan kayak Google, Alibaba atau cloud computing lainnya itu tuh perusahaan unicorn itu tuh kayak favorit banget gitu di era Jelas. sekarang, dan kebetulan saya dapet gitu. Dan sebenarnya sih keinginan kesempatannya tuh habis lulus kuliah, cuman saya Oh, pikir lagi mungkin kesempatannya kali ini ambil aja. Jadi ya udah saya berangkat. Jadi saya tuh suka tim dengan bekerja di perusahaan atau di tim itu tuh suka dikelilingin oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional tuh saya suka banget. Selain saya bisa dapat ilmu dari mereka, kita juga bisa saling terbuka pikiran. Terus satu hal lagi, kerjaan di perusahaan unicorn itu seperti Google, Alibaba, Tokopedia, perusahaan unicorn. Itu tuh memang udah keinginan saya dari dulu sih bekerja di perusahaan yang seperti itu, unicorn. Karena kalau bicara bekerja di perusahaan unicorn tuh menurut saya ada tantangan yang berbeda sendiri sih. Ketika orang lain bekerja ibaratnya fokus ke visi misi, sedangkan di sini tuh bekerja tapi kita berbicara mimpi untuk kedepannya tuh mau kita tuh mau buat apa, inovatif seperti apa. Terus berpikir kritis, selalu merasa kurang meskipun mereka udah partai besar. hmm, Hmm. Terus berarti tapi bukannya saya mau bangga-banggakan label unicorn, enggak. Jadi kerjaan apapun itu nikmatin aja, jangan banyak ngeluh. Ya pokoknya semangat gitu. Kerjaan apapun, entah itu nggak di bidang IT ya, ataupun bidang IT nikmati. oh iya betul, Bang. Berarti kemarin tuh kayak salah satu contoh kesempatan yang mungkin kayak nggak kenapa sih nggak dicoba walaupun gagal ya coba aja dulu gitu ya bang. Kalau abang dapat ya lumayan bagus lah gitu kan. Nah terus nih Iya. abang kan mulainya kan dari freelancer nih kan, freelancer nih. Iya. Nah kayak aku nih kan aku belum pernah freelancer nih bang. Nah biasa tuh abang tuh pertama kali mulai itu tuh abang cara jadi freelancernya apakah langsung terjun ke dunia internet kayak Upwork atau segala macam atau freelancernya hanya
awal mulai tuh bantu-bantu kawan atau bantu-bantu orang kampus. Nah, itu gimana tuh Bang? Awal mulai tuh gimana sih gitu loh. Terus gimana cara mempromosikan kita ke mereka gitu loh. Gimana sih caranya gitu loh. Nah, itu. Kalau saya ya, saya itu Ya. pertama kali main part time, bukan part time sih, freelance itu waktu saya kerja di perusahaan, bukan perusahaan, waktu itu kerja part time di Polda. Jadi banyak Hmm. tuh teman-teman polisi bilang, Res, pengen dong buat aplikasi kasir. Itu salah satu supermarket yang ada di Bengkong, saya lupa supermarket apa. Nah, itu pertama kali proyek saya buat. Seiring waktu, banyak juga teman-teman yang bilang, teman-teman polisi bilang, buat dong aplikasi toko bangunan saya gitu. Nah, itu udah dua. Terus yang sekitar-sekitar lingkungan tuh makin banyak. Jadi ibaratnya dari satu teman ke teman yang lain. Jadi bisa dibilang pasaran saya itu dari teman ke teman, bukan dari Upwork atau LinkedIn tuh bukan. Tapi yang jelas itu ketika saya bermain di part time itu saya nggak pernah berbicara tentang keuangan. Saya selalu berbicara dengan kualitas kita ke pelanggan gitu. Gitu juga saya bermain di klinik itu dari kerjaan dari rumah sakit. Saya buat nama pribadi, Pak, saya bawa nama pribadi. Ya pada intinya sih kalau umpama main part time tuh pastikan klienmu puas. Kalau masalah keuangan tuh nanti dulu. Karena kalau klien Hmm. puas tuh kita kita bakal enak karena relasi itu ke depannya bakal ada. Tuh, itu hal yang harus dijaga sih klien itu. Berarti yang penting kualitas dulu ya Bang yang diutamakan Kualitas. deh. Gak usah Jangan mikir bicara uang tentang uang. ya. Uang Iya, nanti dulu, uang. nanti Itu yang sih. penting kualitas itu gitu ya. Tapi ada hal yang kusesali juga sih, Jan. Klien-klienku banyak ya. Semenjak Iya. saya kerja di Brastagi ini, jadi banyak yang putus relasi sih. Saya sayangkan di situ aja. Itu sih. Ibaratnya bukannya miskontak, tapi banyak dapat kerjaan-kerjaan gitu saya tolak gitu. Karena masih belum bisa manage waktu dengan yang di sini. Itu sih yang saya sesalkan. Belum bisa bagi waktu. Nah, kalau di sini nih Bang, bingung nih untuk jam kerja. Nah, seorang programmer. Nah, kan biasanya normal jam kerja kan dari jam 8 jam lah, 8 jam lah. Contoh dari jam 8 sampai jam 5. Apakah benar programmer terkadang melewati batas jam kerjanya tanpa disuruh sama atasannya gitu loh, selama mau kerja? Karena mungkin deadline-nya ya mungkin terlalu singkat, akhirnya mau nggak mau kita tuh yang ngoding juga gitu. Pernahkah kejadian seperti itu dalam diri Abang itu loh? Sampai mungkin ya lewat dari jam 12 Abang, aduh ngoding lah gitu kan. Atau kadang ya aduh kayaknya lebih enak ngoding siang malam hari deh daripada siang hari gitu. Pernah kejadian seperti itu nggak Bang? Saya tuh kerja di salah satu rumah sakit, bukan kerja sih maksudnya. Salah satu contoh saya ambil di rumah sakit waktu itu. Waktu itu tuh mau go live-nya itu minggu depan katakanlah contoh. Nah, Iya. kebetulan programmer di rumah sakit itu saya sendiri. Iya, Jadi saya oke. dalam satu minggu tuh bisa bisa dihitung tidur tuh hanya 4 jam. Tuh bayangin tuh. 4 jam Jadi loh ya. kalau kalau dibilang kalau ada kawan, aduh ngeluh nih, baru jam 3 baru tidur, bangun jam 8. Lah, kita hari ngoding. Kadang satu hari nggak tidur biasa aja. Iya ya. Tapi kenapa nggak ibarat kenapa ya sabar itu ibaratnya tahan nggak tidur itu mungkin karena manipulasi pikiran juga sih. Ibaratnya kita tertekan terus kita difokuskan untuk berpikir sampai kita lupa kalau kita tuh harus tidur. Tapi itu bukan suatu masalah sih. Kalau di kesehatan itu masalah, tapi itu resiko dari kerjaan dan itu hobi kita juga. Jadi ya memang itu ibaratnya kerjaan. Ya Mmm, itulah cintai pekerjaan. Cari kerja. Berarti Abang kemarin tuh freelancer ini sejak dari SMK apa dari kuliah, Bang? Saya freelance itu sebelumnya saya kerja juga di perusahaan software software house di salah satu Batam. Pernah juga kerja di tapi kerja di BBT. Tapi dulunya saya itu raja ringan sih sebenarnya, bukan orang programmer. Jujur, programmer Jadi saya belajar. Iya, lompat ya? Oh iya, oke. Ya. 2015 saya kerja di salah satu sekolah dan itu saya bangun server kecil-kecilan. Di tahun 2017 saya lari ke perusahaan BBT. Mungkin nggak saya sebut merek nama besarnya, tapi setidaknya inci kecilnya lah, perusahaan muka kuning. Itu saya bagian server juga. Di 2018 saya kerja di kepolisian dan bagian aplikasi. Nah, disitulah saya mulai main projectnya. Tapi di situ sih saya lebih memahami. Namanya kita udah lama nggak ngoding kan, pasti kan. Tapi setidaknya pas belajar kembali itu ingat lagi. Ngoding ini pelajaran yang beda sih. Kalau umpama kita belajar matematika, kita bisa nguasain matematika dasar ya. 1 2 hari itu bisa. Tapi kalau ngoding meskipun dasar,
macam CRUD yang terkenal ya kalau ngoding tuh ya, kalau dasar. Tetap aja kita tuh nggak bisa nguasain dalam waktu dekat. Paling bentar tuh 5 hari 1 minggu untuk CRUD. Itu tuh orang termasuk cepat. Tapi aslinya tuh butuh waktu lama sih ngoding. Kadang bertahun-tahun baru paham. Tapi ini menurut Abang nih, untuk di zaman sekarang nih, bahasa Ya, coding ini, bahasa pemrograman yang mungkin lebih gampang dipelajari atau yang menurut Abang bagus untuk dipelajari untuk masa yang akan datang, kira-kira apa gitu loh? nih saya kasih tips nih. Saya Ah memang ya, sih nggak ngikutin zaman nih, kesalahan saya nih. ya. Saya Oke. tuh paling paling paham itu di PHP. Coding Oh, Igniter, Laravel paham banget saya. Tapi bahasa populer itu JavaScript. iya. Mungkin saya punya alasan juga, mungkin karena teman-teman saya project itu kan banyak orang-orang yang tua, jadi mereka tuh memang bahasanya PHP. Tapi itu bukan suatu masalah juga sih bagi saya. Tapi kalian bahasa apapun, mau PHP, mau C, yang lain dari web, kalau kalian udah ngerti, alur strukturnya aja kok kalian ibaratnya memahami, cara ngodingnya sama ya. OP-nya Terus, lah bisa dibilang gitu ya ya. OOP. Tapi gini loh, Jar. Ini ada pengalaman yang enak nih. Dirimu pernah ngoding di API nggak? RESTful API. Oh, belum pernah sih itu kayak aku, Bang. Kayak JSON. Ah Pernah ya? ya, belum belum Nah, belum. kalau dulu tuh kan kalau ngoding tuh buat website itu tuh nggak ada yang namanya API itu nggak ada. Oh, Yang jadi namanya API itu nggak ada. jadi gimana tuh, Bang? Nah, dulu kalau umpama buat website tuh ya udah komponen profile aja, nggak ada yang namanya front end, back end nggak ada. Ada ya? Ya dulu tuh. Jadi saya kurang tahu sih tahun berapa, tapi yang jelas front end, API, back end itu baru-baru ini aja. Tapi kalau dulu tuh ngoding, ya udah satu PHP udah fokus ngebuat gitu web gitu. Fokus itu aja gitu ya, Bang. Fokus gitu aja. Berarti kalau iya sih, kalau di zaman sekarang sih yang saya lihat sih ada front end, ada back end, terus ada juga database dipisah-pisah lagi gitu, Bang. Iya, Berarti kalau zaman dulu tuh bisa dibilang satu full gitu ya, Bang ya? satu full gitu. Ibaratnya sekarang banyak sih, tapi kebutuhannya juga bisa dibilang jelas juga. Contoh, ada front end yang kita pakai katakanlah Laravel. Terus Mhm. ada API, ada backend. Backend terserah mau pakai PHP juga bisa, tapi API-nya ini bisa lari ke Flutter. Flutter tuh apa lagi? Untuk mobile. Yang Untuk mobile. Jadi ibaratnya masing-masing front end, API itu tuh memang punya eh, maksud-maksud tertentu sih. Terus bahasa kedepannya tuh yang bakal dipakai itu menurut saya Flutter sih. Itu bakal Flutter ya? booming banget nanti, Flutter. Yakin saya. Flutter Sama sih JavaScript. iya. Kalau saya lihat sih Flutter nih katanya bisa untuk website juga katanya. Bukan hanya Eh untuk Kalau di tempat saya belum belum pernah sih nge-Flutter, pernah ngoding Flutter, tapi baru-baru ini. Tapi yang jelas itu kalau dipakai Flutter itu tujuannya buat mobile. Kalau umpama biasa kita buat mobile itu kan pakai Java maupun Kotlin. Itu kan khusus di Android aja ya. Terus kalau betul. umpama mau ngoding iOS itu kan pakai bahasa pemrograman lain lagi, namanya Swift. Nah, dengan Mhm. Flutter itulah satu codingan bisa jadi dua. Berarti kita hanya perlu ngoding sekali, bisa langsung Android sekalian Yes. iOS ya, iOS gitu Iya, kan. Jadi kita iya. nggak perlu capek-capek lagi 2 kali ngoding, Nggak mikir perlu. lagi gitu ya kan. Kadang kan Ber developer tuh butuh 2 orang gitu untuk ngoding satu aplikasi apa satu mobile. Yang Android siapa, yang iOS siapa. Tapi dengan kedatangan Flutter tuh cukup satu developer bisa ngebuat dua. Itu mmm, jadi ibaratnya lebih singkat juga sih, nah lebih terus bagus. yang pernah aku dengar-dengar nih Bang, Abang Ya, kan pernah belajar Flutter ya, mungkin pernah nyoba-nyoba juga kan. iya. Aku dengar-dengar tuh Flutter itu nggak ada CSS-nya gitu loh. Bisa bilang katanya ya lebih gampang lah untuk styling-nya. Apa itu benar Kak, Bang? Saya rasa sih kalau umpama nguasain Styling styling ya? stylingnya saya Ya, rasa lebih soalnya susah sih. lebih susah ya. Soalnya Lebih kan susah saya rasa. dari semua programmer kan, website Iya. aja lah contohnya. Dia tuh paling malas tuh yang ngurus CSS-nya gitu loh. Ya kan, responsifnya Oh. tuh malas gitu kan. Apa memang lebih sulit atau memang mungkin perlu dibiasain lagi gitu. Kalau saya sih misalnya disuruh milih CSS daripada banding dengan Flutter ya, saya lebih mending pakai CSS aja deh daripada Flutter karena Flutter tuh lain banget gitu. Formatting Oh iya, stylenya tuh ya susah dipahami. Tapi gini iya. sih, Jar, saran saya kalau untuk baru-baru mulai belajar ngoding, Hmm? kalian itu jangan pernah berhenti sebelum kalian bisa ngoding. Misal kesalahan saya dulu tuh ngoding.
Saya sebelum bisa PHP malah lari ke JavaScript. Belum bisa JavaScript malah lari ke bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Jadi pada akhirnya saya nggak ada yang bisa menguasai satu pun dan lupa Oh, semua. Itu adalah kesalahan satu. Itu jangan oh, ditiru. Jadi maksud saya kalau umpama kalian mau belajar, kalian tentuin kalian mau buat apa. Contoh kalian mau buat game, ada bahasa C Sharp, C Pagar. Nah, kalian fokus dulu belajar itu buat sampai project itu nggak ngeliat dokumentasi lagi. Nah, baru kalian bisa belajar bahasa pemrograman yang lain. Kalau kalian ngoding nggak lihat dokumentasi, itu bisa dikatakan kalian tuh udah bisa dibilang mahir. Iya. hmm, Tapi jujur kalau umpama saya kalau ngoding tuh kadang masih sering lihat dokumentasi sih. Entah itu Bootstrap, SAS, atau Laravel, Coordinator masih sering lihat dokumentasi. masih Kadang sering lupa kayak, berarti kayak masih ngeraba. sering, iya, berarti kayak Ya, berarti ini, Bang, berarti masih kayak sering kayak kayak misalnya contoh kan, how to bla 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 gitu iya, kan. Masih sering itu kan gitu kan. iya, Maupun iya. ya gitu. Nah, ini juga nih Bang, penasaran nih aku nih kan. Hmm. Project pertama yang pernah Abang buat tuh apa sih? Project besar atau project samping-samping kecil atau gimana? Atau mungkin dua-duanya cuma mungkin yang dari kecil dulu baru yang besar. Hmm. Jadi saya mungkin project kecil dulu. Saya pernah buat aplikasi klinik, klinik Oke. bidan Rini. Hmm. Ya. Hmm. Jadi waktu itu tuh saya ngoding itu seminggu. Cuman banyak revisi. Tapi saya maklumin revisi itu karena kebutuhan masing-masing ya. Nah, jadi itu ibaratnya bisa dibilang saya belum mahir banget dan memang karena keinginan saya untuk nyelesain project semua tuh ibaratnya macam kita yakin lah pasti bisa nih, pasti kelar nih, itu bakalan kelar. Jadi ibaratnya kalau kalian ngerjainnya setengah-setengah atau kayak besok lah, tunda lah, besok lah itu tuh kayak perilaku yang nggak bener gitu. Tapi yang jelas kalau ngerjain project tuh ya kerjain sungguh-sungguh. Itu salah satu project yang bisa dibilang kecil. Ada juga sih project besar di perusahaan rumah sakit. Kan rumah sakit kompleks tuh, ada tindakan rawat jalan, tindakan ranap, banyak IGD, poli-poli segitu banyaknya. Nah, itu tuh yang ibaratnya di develop banyak orang. Nah, tapi kalau kalian di develop banyak orang, apalagi punya senior, paling tidak eh, untuk partisipasi kalian itu di project yang besar tuh kurang. Begitu juga saya dengan perusahaan yang sekarang itu. Saya bukan alam vital, saya ibarat bisa dikatakan junior. Nah, tapi kalau umpama kalian bangun sendiri buat nama pribadi untuk proyek kecil, itu bagus sebenarnya untuk diri kalian untuk motivasi. Jadi semakin kalian banyak ketemuin kesalahan nih, banyak kalian error segala macam, itu tuh ngelatih diri kalian untuk jadi bisa gitu. Oh kayak gini loh logiknya, oh kayak gini loh sintaksnya, oh kayak gini loh OP-nya, oh kayak gini loh cara jalannya. Pokoknya ibaratnya tuh kalau ngoding tuh nemuin error tuh cari tahu dulu. Jangan jangan nyerah dulu, cari tahu pasti ada jalannya. Yang Oh, pernah juga nyar saya ngoding yang paling expert nih, nah, pengalaman saya paling saya ibaratnya kapok banget dan nggak mau lagi ngulangin kedua kalinya. apa tuh Bang? Nah, jadi macam perusahaannya itu kayak Gojek. Mhm. Nah, saya ngoding di bagian Gmaps-nya untuk akurat keuangan di Gojeknya itu. Tapi bukan perusahaan Gojek ya. Bukan Mhm. perusahaan Gojek, perusahaan yang mirip seperti Gojek. Iya, Dan iya. itu errornya itu nggak ada di Google. Dan saya cari-cari nggak ada juga dibahas di Stack Overflow, nggak ada juga di situs-situs apa YouTube orang India. Dan itu hampir galau banget. Dan itu pengalaman paling pahit saya itu selama 2 harian di nggak tidur itu minum bodrek mungkin 1 hari bisa 12 butir mungkin saking pusingnya. Itu sih pengalaman saya paling buruk di ngoding. Tapi yang jelas mau mau gimana pun juga itu bagian resiko dari kerjaan. Jadi ya nikmati lah. Itu resiko Berarti kerjaan, nikmati. Cintai pekerjaanmu, cintai codingan. berarti udah bolak-balik bolak sini 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 nggak jumpa-jumpa ya Bang ya. Iya. Dan pada Tapi itu akhirnya memang buat sintak sendiri. dan berhasil ya Bang ya. Alhamdulillah berhasil sesuai keinginan. Tapi Iya. saya ini loh sering banget bentrok sama orang UI UX. Sering banget Oh, bentrok. ini nih suka Iya saya nih. serius. Ini coba lanjut Bang, coba. Iya Kalau UX, misalkan saya punya teman gitu ya, punya tim, dia tuh jago banget UI UX. Tapi dia tuh hmm, nggak ngerti codingan, nggak ngerti codingan CSS. Itu yang bahaya iya, banget. Itu tuh hal yang paling fatal tuh. Itu iya. harus diwanti-wanti. Desainnya itu memang bagus, bagus banget. Tapi kalau umpama dia nggak bisa memikirkan untuk development, itu tuh bahaya tuh.
Saya sering bentrok gitu. Coding, desainmu seperti inilah. Pernah ngasih animasi dalam bentuk JPEG. Itu buat saya keringatan tuh. Tapi orang front end tuh kalau bentrok sama UX tuh itu hal yang wajar sih. Iya. Itu bagian dari kerjaan. Jadi kalau umpama orang front end bentrok dengan UX tuh hal yang normal gitu. Jadi mau kayak manapun juga biasa itu. Bisa gitu ya Bang ya. Ya Oke. paling kali saya ngoding aja. Itu waktu nggak ngoding sih dulu. Dulu tuh saya dirimu pernah main Blogspot nggak? Main template? Oh, pernah lah Bang. Oh, pernah. Dulu Itu di kayaknya zaman programmer dari sana semua awalnya. iya. Jadi Ya. sesuatu yang bisa dikatakan pro. Dia dulu tuh pernah amatiran. Jadi saya dulu tuh waktu sekolah tuh dijuluki Kresna si blogger. Jadi dulu ada mouse, ada kunai-kunainya. Tahu kan Iya, dia kayak iya, iya. kunai-kunai Naruto. Ada Itu tuh saya titik-titik. dibilang keren banget. Keren banget. Kayak dipuja-puja gitu. Resna banyak kali ya blogernya, banyak kali media informasinya gitu. Terus desainnya itu kayak pelangi. Di situ ada Iya. warna merah pekat, hitam, hijau. Jadi satu website tuh satu landing page itu bisa 6 Mhm. warna. Dan saya waktu itu ngerasa, oh diri saya paling jago nih dari Keren struktur Bang. desain. Udah keren. Tapi seiring waktu saya mulai belajar UX ternyata, oh saya alay gini ya. Ada lagu-lagunya nggak bisa dimatikan lagu-lagunya. Terus kali Iya. masuk ada alert gitu ya, masukkan nama, isikan password, Heeh. iya. Tapi seiring waktu saya ngerasa, oh ternyata saya ini malu. Tapi yang jelas saya pernah ngelihat buku, saya lupa nama yang kasih ini ya, ngasih quotesnya. Beliau bilang kalau umpama website yang handal itu satu website itu bisa mengandalkan 2 atau 3 warna itu website yang profesional. Dan saya akuin itu benar. Semakin banyak warna apa semakin kurang warna dimainkan, itu tuh website makin kelihatan cantik. Hmm, Iya, gitu ya itu Bang. dan Berarti ini dari segi gimana? berarti ini dapat pelajaran lagi nih untuk UI UX nih. 3 warna aja Iya, cukup. Nggak 3 perlu warna, sampai nggak perlu banyak-banyak kayak pelangi itu tuh jangan sampai. Tapi nggak apa bisa. kalau kalian masih tak belajar, memang sih pewarnaan itu butuh waktu yang lama. Tapi Hmm. setidaknya kalau misalnya gunain Figma nih, kalian pelajari aja dulu fungsionalnya. Cara buat button, cara prototype, terus cara buat teks kalimat, cara untuk nampilin di HP di desktop tuh gimana. Gak apa-apa, kalian pelajari dulu fungsionalnya, masa pewarnaan itu mungkin nanti aja. Itu butuh waktu yang lama untuk kontrasnya. Nah, ini nih Bang, satu lagi nih. Gimana? Menurut untuk skill Abang nih, yang sekarang ini nih, ya kan? Yang sekarang nih, yang Abang sekarang nih, menurut Abang, Ya. eee, memilih pertemanan itu penting nggak sih? Untuk kualitas diri kita? Hmm, Itu sulit sih. Jadi gini, kalian punya teman sekolah dulu, sama-sama lulus, sama-sama apa, tapi tiba sekarang kerja, sama-sama kerja nih, mungkin beda job desk ya. Tapi Iya. kawan-kawan dekat kalian ini banyak ngeluhnya, dan bagi Mhm, saya itu bukan bagian dari saya gitu loh. Kalau mhm, teman banyak ngeluhnya tuh, itu tuh apa menciptakan karakter kita bakal seperti itu. Jadi dekatilah teman-teman yang memang nggak banyak ngeluh, terus punya pemikiran yang berbeda. Misalnya ada kawan nih, pemikirannya beda dari yang lain, punya mhm. ide-ide yang cemerlang, maksudnya ide-ide yang ibaratnya, wah mustahil nih ditembus nih. Nah itu tuh teman-teman harus dijaga tuh teman-teman seperti itu. Karena orang-orang yang memiliki semangat untuk berpikir untuk masa depan itu tuh sangat jarang ditemukan. Jadi kalau kalian punya teman seperti itu kalian ikuti. Terus punya teman yang kayak banyak ngeluh, muluk-muluk, atau ibaratnya memperlambat kinerja kalian. Bukannya saya minta putus hubungan, tapi setidaknya itu bukan bagian dari motivasi sih. Jadi lingkungan itu menciptakan karakter kalian. Dulu waktu saya sekolah Jar, saya tuh dulu sering ngebully orang. Maksudnya ngejek-ngejek entah itu cewek, entah itu cowok. Sering saya ngebully orang. Sehat Abang ya. Oke, Iya, lanjut Bang. sering. Tapi seiring waktu lingkungan tuh kayak ngajarkan saya, kalau umpama lagi marah, pelankan suara. Terus kalau umpama bertemu dengan orang baru, itu saya lebih baik diam dulu, dengerin perkataannya, selesai dia ngomong, baru saya ini. Jadi ibaratnya sih lingkungan sih yang menciptakan keadaan kita seperti ini. Itu sih. Nah, untuk terakhir kalinya nih,
Oke? untuk aku dan untuk semuanya. Menurut Abang, skill Ya. apa yang mungkin sekiranya bagus untuk dipelajari? Ya contoh kayak seperti GitHub atau segala macamnya untuk kedepannya. Kira-kiranya wajib lah, wajib atau Iya. minimal atau mungkin inilah, apa aja sih skill yang mungkin yang harus dipelajari selain ya pemrograman, selain pemrograman, bahasa pemrograman. Apa aja itu, Bang? Kalau saya sih, saya bisa server, mungkin karena dari pengalaman kerja, tapi yang harus dikuasai itu minimal kalian bisa desain. Tapi untuk kalian kuasain tuh kalian kayak nyadar diri sendiri gitu loh. Macam diri kan cocok di mana. Misalnya kalian udah nyoba desain, oh ternyata diriku nggak cocok nih, kayaknya nggak dapat feel ngedesain tuh kayak mana. Itu mungkin jangan. Terus kalian udah nyoba ngoding, ternyata diriku nggak bisa ngoding lah meskipun udah dipaksakan minimal 3 bulan sampai lebih tuh masih paham juga, masih nggak dapat logikanya. Nah, cobain ke server. Ternyata di server tuh dirimu paham. Oh, ternyata kayak gini ya routing, kayak gini ya konfigurasi. Oh, kayak gini ya setup. Jadi ibaratnya yang bisa eh, ngerasain diri kalian sendiri itu ya ini macam cobain dulu deh desain itu gimana. Tapi yang jelas tuh kalau umpama ke depannya dipakai untuk kerjaan ya, secara saya pribadi itu desain kepakai UI UX, entah itu Adobe XD, Figma, atau ibaratnya ngoding bahasa pemrograman, entah itu kalian mau website, entah itu kalian mau buat game pakai Kotlin atau pakai Java. Game itu sisap. Atau kalian mau buat aplikasi Android, Java ataupun Kotlin, itu semua kepake. Gitu juga di server. Itu tuh ibaratnya kolaborasi dan orang-orang programmer itu dipakai. Jadi yang bisa ngerasain itu diri kalian sendiri. Oh gitu ya, Bang, ya? Wis, mantap kali, Bang. Jadi udah inilah, Bang, udah terjawab lah semua apa yang kutanyakan gitu loh. Wis, thank you lah, Bang. Jadi jadi Hmm. rencana ke depannya untuk Abang nih, apa Hmm. nih rencana ke depannya? Selain Abang kerja di Medan mungkin ada lah mungkin rencana ke depan atau mungkin buat saingan ini kan, Microsoft gitu kan. Mana tahu ada buat saingan kan. Nah, rencana ke depannya. Rencana ke depan sih saya kayak mau ini sih, Jar. Kalau rencana mau bangun perusahaan sih udah ada pikiran, tapi saya belum ada niat untuk ngebangun tuh belum ada. Terus satu lagi sih saya pengen kayak macam apa ya, buka kursus gitu, entah itu kursus mikrotik jaringan ya, entah itu kursus desain kayak macam contohnya kayak Sandika Gali, BWA, with Angga kalau nggak salah ya kepanjangannya. Terus kayak W3 School, saya tuh pengen gitu ibaratnya ngebangun suatu komunitas untuk belajar bareng. Karena saya suka gitu kalau umpama dapat teman ngoding bareng, terus dia macam ngasih suatu ide yang ibaratnya itu kayak susah gitu di coding, tapi hasil impactnya tuh bagus. Nah tuh saya suka tuh kayak gitu, seneng Wis, gitu. seneng aja liatnya gitu ya, Bang, ya. Iya, tertantang kita. Yang penting tuh cintai tantangan sih, Cintai tantangan cintai tantangan, baru dapat feel-nya gitu kan. baru dapat feelnya. Ya wes lah, Bang, thank you, Bang, untuk Ya, bicara-bicara ya. hari ini, sharing-sharing hari ini kan. Udah Eh, banyak gitu kan. Thank you, thank you.